Allah menciptakan langit dan bumi, Allah juga menciptakan manusia dari tanah dan malaikat dari cahaya, tapi ada makhluk lain yaitu jin diciptakan dari api, di mana Allah Subhanahu wa taala memisahkan dunia dari ketiga makhluk tersebut agar mereka senantiasa hidup di jalannya masing-masing. Namun terkadang dunia jin dan manusia berbaur bersama, yang hal itu selalu menyebabkan penderitaan yang amat besar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berlokasi di Los Angeles, Amerika, kisah akan berfokus pada sepasang suami istri bernama Salama dan Khalid, tapi bukan fighter, yang saat ini sedang melayat makam anaknya. Sedih dan terpuruk itulah yang mereka rasakan saat ini, di mana momen itu malah terganggu oleh kedatangan seorang wanita mencurigakan, berpakaian serba hitam, tertutup dan menakutkan, sehingga mereka berdua memutuskan untuk langsung pulang saat itu juga. Dari makam, Khalid dan Salama berkunjung terlebih dahulu ke psikiater untuk membahas terkait rencana mereka ke depannya. Khalid meminta Salama untuk agar mereka pulang ke kampung halaman yaitu Uni Emirat Arab bukan tanpa alasan. Khalid berharap jika kepindahan mereka dapat menciptakan kembali suasana rumah tangga yang sakinah mawadah dan warohmah dengan harapan mereka bisa kembali memiliki anak dan melupakan masa lalu. For a year you've been telling me to move on and now you're telling me to go back? تقدري تنكري الماضي. كيف راح يكون عندنا مستقبل؟ Sempat menolak dengan alasan jika Salama memiliki kenangan buruk di kampungnya, ia pada akhirnya tetap menuruti apa keinginan sang suami, ditambah dengan psikiater yang juga mendukung keputusan Khalid, yang alhasil Salama tidak punya opsi lagi selain ikut keputusan suaminya. Thank you, doctor. You're welcome. Sementara itu di tempat lain di Arab, kita akan diperlihatkan dengan dua orang warga lokal dan satu turis yang sedang akan melakukan camping. Si turis tampak suaban atau berbicara lancang di tempat yang angker, sehingga salah satu warga lokal, kita panggil saja Samsul, pun meminta untuk sahabatnya agar tahan atau memperingatkan si turis agar tidak melakukannya lagi. أنا جاي هني عشانك ولا تراني قسم بالله بروح. English. English. Malam harinya mereka bertiga mulai bakar-bakar sambil bercerita tentang asal-usul tempat yang sedang mereka tempati sambil membakar benda yang katanya jimat. Samsul menjelaskan jika iblis adalah makhluk mengerikan, bisa merasuki manusia. Hal itu dipertegas dengan cerita teman Samsul tentang seorang wanita bernama Turis, iblis seksi paling mengerikan yang mengawasi dari balik kegelapan. Dengan bau parfum yang menyeruak dari tubuhnya, manusia tidak akan menyadari bahwa dirinya sedang sendirian. Melanjutkan ceritanya, si teman menjelaskan jika Turis pernah melakukan sesuatu di tempat ini, tepatnya bangunan yang ada di depan mereka. Dahulu kala, Turis pernah menghabisi bayi seorang petani dan menggantinya dengan bayi miliknya sendiri untuk dirawat dan dibesarkan oleh si petani. Turis sadar betul jika dia tidak akan bisa merawat anaknya sampai dewasa, mengingat tugasnya sebagai iblis penggoda manusia akan terganggu jika dia tetap bekerja sambil menjaga anaknya. Pagi hari ketika si petani terbangun dari tidurnya, mereka sangat terkejut mendapati anaknya sudah tidak ada dan digantikan dengan anak jin. Dengan mengundang seorang ustadz atau ahli di bidang tersebut, dibawalah si anak pergi oleh sang ustadz, dibesarkan seperti anaknya sendiri layaknya malika dan dijauhkan dari si iblis agar tidak bisa membawanya kembali. The child was taken away to a distant land where he would grow up as a man without being aware of the evil he carried within. Cerita itu selesai ketika si turis izin untuk buang air kecil. Setelah hajatnya selesai, ia sangat terkejut tatkala mendapati Samsul dan temannya sudah tidak ada. Setelah mencoba mencari ke segala arah tapi tidak ketemu, si turis menganggap jika itu hanyalah candaan saja. Yang ketika melihat ke arah gedung dengan si teman yang sudah pingsan, tiba-tiba melihat temannya ditarik dan menghilang secara misterius, si turis pun langsung masuk ke dalam untuk mencarinya. Namun bukannya menemukan si teman, ia malah kembali dikagetkan dengan hal lain, yaitu
Tak lama, Samsul tiba-tiba muncul dari balik kegelapan dan berkata jika si iblis akan menyakitinya dan They're gonna hurt you. sempat berhasil keluar dari bangunan dan masuk ke dalam mobil untuk pergi. Si turis tidak sadar jika yang menjadi lawannya adalah iblis sehingga setelah kematian si turis, terlihat Khalid dan Salama telah sampai di negara asal mereka yaitu Arab. Dengan dijemput oleh keluarga Salama, mereka langsung berpelukan satu sama lain tanpa sadar jika di tempat mereka saat ini ada 4 orang wanita berpakaian hitam juga menunggunya. Mereka pun langsung diantar menuju hotel yang sudah di-booking sebelumnya. Masih dalam perjalanan setelah melewati terowongan, muncul kabut tebal yang langsung menghalangi pandangan dan tiba-tiba قاعد مكان غاوي نسيت النخلة غاوي أبو ظبي غاوي بس فينا في حد جري قدام العربية. sadar jika mobilnya sudah menabrak sesuatu. Khalid pun turun tapi tidak menemukan apa-apa. Beberapa meter menyusuri jalan, Khalid malah mendapati sebuah apartemen mewah yang berdiri tepat di tengah-tengah kabut yang ternyata itulah tempat tinggal Khalid dan istrinya selama mereka di sana. Di lobi, keluarga Khalid disambut oleh seorang resepsionis bernama Semi. Setelah diberi kunci kamar yang terletak di lantai 6, Khalid langsung membawa keluarganya ke sana untuk melihat semewah apa rumah baru yang akan mereka tempati. Six away. The far end of the hall. Have a nice day. Baru saja tiba di kamar, ibu langsung memberikan beberapa hiasan dinding yang katanya untuk memperindah ruangan dan sebagai bentuk perlindungan, berharap bisa membantu untuk menangkal kejahatan. Selain hiasan tadi, Salama juga diberikan kerudung untuk nanti dia sholat. Hal itu tentu saja membuatnya senang, mengingat sang ibu sangat perhatian bahkan pada hal yang sudah menjadi kewajibannya sendiri. Ketika keluarganya mengecek ruangan lain, Salama sendiri memilih untuk melihat sebuah ruangan bayi yang cukup mencurigakan. Sempat mendengar sesuatu dari ventilasi, Salama mencoba untuk mengeceknya sendiri sampai ketika ia melihat ke arah jendela, tiba-tiba mendengar teriakan Salama, semua orang langsung datang untuk menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Salama menjelaskan jika ada seseorang di balik jendela, namun karena ini lantai 6, Khalid merasa jika itu adalah hal yang mustahil, apalagi dalam kondisi berkabut seperti ini. يلا يلا تعال. Merasa anak dan suaminya butuh istirahat, keluarga Salama memutuskan untuk pulang lebih awal. Di tengah jalan, mobil mereka tiba-tiba mogok atau tidak mau menyala. Bahkan sinyal pun tidak ada ketika si adik mencoba menghubungi Salama yang di tengah kesulitan mereka, tiba-tiba entah makhluk apa yang ada di luar, ayah mulai membaca doa tepat ketika si makhluk menggoyang-goyangkan mobilnya. Marah karena hal tersebut, ayah buru-buru keluar untuk mencari si makhluk tanpa sadar jika hal itu adalah sebuah kesalahan karena si makhluk telah merencanakan sesuatu yang ternyata ya, keluarga Salama meninggal di tempat akibat tertabrak mobil Fuso. Khalid dan Salama yang tidak tahu dengan kejadian tersebut kini sedang bertengkar terkait kepindahan mereka. Bukan tidak ingin kembali, namun karena urusan pekerjaan membuat Khalid tidak bisa apa-apa selain tinggal. I have to get ready. Tidak mau memperburuk keadaan, Khalid memilih untuk berangkat saja ke kantor daripada meladeni istrinya di rumah dengan Salama yang hanya bisa mendoakan agar suaminya selamat sampai tujuan. Good luck today.
Ketika masih di luar itulah, Salama malah dikagetkan dengan 2 ekor anjing yang terus saja menggonggong. Sempat tertegun sejenak, Salama langsung masuk, tepat ketika si anjing mulai mengejarnya. Saat akan kembali, Salama malah kembali dibuat aneh ketika melihat sosok hitam sedang merangkak ke kamar lewat CCTV, sehingga Salama yang takut jika sosok itu punya niat jahat pun langsung memanggil Semi untuk melaporkan jika ada seseorang yang memasuki apartemennya. I just saw someone enter my apartment on your security camera. Perhaps you were looking at another floor. They all look exactly the same. No, it was clearly my floor, the 6th floor. Setelah mengecek CCTV namun tidak ada apa-apa, Semi akhirnya naik ke lantai 6 untuk mengecek sendiri apa yang terjadi. Semi meminta Salama untuk berdiri di luar sampai ia selesai menyisir apartemen. Wait here, Miss Salama. Is there anybody here? Wait outside, Miss Salama. I shall search the entire apartment. Di luar apartemen, Salama mulai mendengar bisikan-bisikan aneh seperti seseorang yang sedang membaca mantra. Entah siapa Semia sebenarnya. Ia yang melihat hiasan dinding bertulisan kaligrafi pun mencoba untuk memindahkannya, tetapi... Entah manusia atau bukan, Semi buru-buru keluar untuk mengabarkan jika apartemen Salama benar-benar aman. Saat akan masuk, ia ditegur oleh penghuni apartemen lain bernama Sarah yang mengajak Salama untuk bergabung dalam acara minum teh antar tetangga. It was nice to meet you. Di dalam, Salama mengirimkan pesan suara kepada temannya untuk curhat perihal apa yang sedang terjadi. Yang baru saja selesai mengirimkan pesan, Salama malah dibuat terkejut dengan suara berisik dari lantai, disusul dengan telapak tangan dan kaki orang yang sedang merangkak. Namun yang lebih anehnya lagi adalah suara bayi yang terdengar jelas dari dalam kamar yang ternyata... Takut tentu saja Salama rasakan yang membuatnya langsung menghubungi Khalid untuk menceritakan semuanya. Namun tak apa yang terjadi, alih-alih mengangkat panggilan dari sang istri, Khalid malah ngahulang dan terbawa bayangan aneh tentang seorang wanita bertuduh hitam. Tak kunjung diangkat, Salama tak punya pilihan selain harus kembali survive dari makhluk yang menerornya. Melihat kerudung dari sang ibu, Salama memutuskan untuk sholat, berharap makhluk itu meninggalkannya atas izin Allah dan tidak akan pernah berani menampakkan dirinya lagi. قل أعوذ برب سبحان رب العظيم سبحان ربي العظيم سبحان الله لمن حمده سبحان ربي العظيم الله أكبر. Di tengah sholat itulah, Salama dikejutkan dengan kehadiran si ibu yang entah datang dari mana. Bukannya menyelesaikan sholat, Salama yang kini merasa ditemani pun malah ngawadu bersamanya, tanpa sadar jika yang ada di depannya tersebut adalah sosok jin yang sedang menjelma. Pembunuhan adalah dosa besar dan tidak diampuni. Itulah kata pertama yang dilontarkan si ibu. Entah apa yang sudah Salama lakukan, ia hanya bisa menangis dan menanyakan tentang hal yang ibunya ketahui, karena jelas-jelas Salama belum pernah menceritakan hal ini kepada siapapun. فتغسل وجهك. Ketika Salama membersihkan diri, HP-nya tiba-tiba berdering yang langsung diangkat oleh si ibu. Rupanya panggilan itu berasal dari kepolisian yang mengabarkan jika keluarganya telah mengalami kecelakaan. عايز ابقى لوحدي شوي. لكن واصلين على السيارة. وانزلي وداع اهلك.
Setelah mengantar ibunya pulang, Salama ditegur oleh Semi yang entah alasan apa mengatakan jika orang tuanya adalah orang yang baik pun meminta agar jangan sampai dikecewakan. Sempat akan menanyakan maksudnya mengatakan itu, Salama dibuat heran saat melihat Khalid sudah berada di apartemen lewat CCTV yang datang tanpa memberinya kabar terlebih dulu. Di apartemen, Salama mulai mencari di mana keberadaan suaminya, tidak kunjung ketemu. Ia langsung menghubunginya namun tetap tidak diangkat, yang padahal Khalid masih berada di kantornya. Setelah kembali diperlihatkan bayangan hitam dengan tulisan aneh di layar monitor, Khalid memutuskan untuk pulang saja. Namun di perjalanan, ia kembali dihubungi oleh istrinya yang kali ini benar-benar marah karena Khalid dianggap telah berkhianat setelah ia memberitahu rahasia kecil mereka pada si ibu. My mother. About the baby. What did you tell her? Baby. What did you tell her? Nothing. Karena masih di jalan, Khalid meminta agar Salama menunggu saja sambil beristirahat. Mengetahui hal itu, tentu Salama kembali marah karena merasa kebohongan suaminya sudah berlapis. Jelas-jelas tadi sudah ada di sini, tapi kok bilangnya masih ada di jalan. Sehingga Salama meminta Khalid untuk cepat saja dan langsung menemuinya di dalam kamar. Thank you. Di dalam lift, Khalid bertemu dengan Sarah. Melihat kecantikannya, tentu sebagai lelaki normal, Khalid merasa tertarik dan mulai berbicara banyak dengan wanita itu. Sesampainya ke kamar, Salama mulai bercerita jika tadi ia melihat Khalid sudah berada di apartemen. Selain itu, ketika Salama berdoa, ibunya tiba-tiba datang dan tahu segalanya tentang rahasia mereka. Salama beranggapan jika ada yang aneh di tempat ini dan mengajak suaminya untuk pergi sebelum kejadian aneh lain terjadi lagi. I have no one else. Tak lama Sarah datang untuk mengajak mereka minum teh di apartemennya. Tak punya alasan untuk menolak, Khalid pun mau tak mau harus menerima undangan tersebut dan langsung berangkat ke sana dengan istrinya. We'd love to. Excellent. Can we at least discuss this? You need a distraction. Di apartemen Sarah rupanya sudah ada banyak orang yang juga ikut hadir pada acara tersebut, termasuk 4 orang wanita berpakaian serba hitam yang tadi sempat kita lihat di bandara. So how are you liking it here? Well, we've only been here a few hours. Entah apa alasannya, salah satu tamu mulai menceritakan asal-usul tempat ini yang disebut Alhambra, sebuah kisah klasik dari kampung jin yang sangat terkenal. Merasa takut dengan cerita tersebut, Salama meminta agar si tamu tak menceritakannya. Are you? Seolah tersinggung dengan hal itu, Sarah membuka mata batin Salama yang membuatnya cukup terkejut ketika melihat makanan yang disuguhkan. Kepalanya menjadi pusing, bahkan tubuhnya pun tak bisa ia kendalikan. What's the matter, Salama? Don't like my food? Help me. I'm so sorry. Khalid pergi ke kamar untuk mengganti pakaian setelah tersiram oleh Salama. Di kamar mandi, Khalid mulai merasa pusing dan melihat bayangan hitam di kejauhan. Penasaran dengan sosok tersebut, Khalid pun memutuskan untuk langsung menyusulnya. Ya, ternyata itu adalah Sarah. Entah apa yang terjadi, Sarah tiba-tiba menghilang entah kemana. Takut jika Salama kenapa-napa, Khalid langsung kembali ke kamar Sarah. Tapi tiba-tiba... Dengan cepat Khalid meluncur ke lantai bawah berniat untuk keluar dari sana. Sesampainya di bawah, Semi malah menghilang entah kemana. Hingga pada akhirnya Khalid menghubungi polisi dan memintanya agar segera datang. اسمعني انا الان محصل قرار تقول
Salama sendiri saat ini masih di tempat Sarah yang sudah tampak mengerikan. Dalam situasi ini, kita akhirnya diperlihatkan dengan apa yang telah Salama lakukan. Sadar jika anaknya tidak normal, Salama memutuskan untuk nekat saja dengan cara melakukan hal seperti ini. Tak lama akhirnya polisi pun datang, namun di sana polisi heran dengan bangunan yang tampak masih belum jadi. Menganggap jika panggilan itu hanya iseng pun memutuskan untuk pulang saja tanpa tahu jika tepat di depan mereka ada Khalid yang terus berteriak memohon pertolongan. Setelah polisi pergi, Khalid tak punya pilihan selain kembali ke lantai 6. Meski banyak gangguan di jalan, hal itu tak membuatnya berhenti karena saat ini Salama benar-benar membutuhkan pertolongan. Sesampainya di atas, Khalid mulai mencari di mana Salama berada, dan setelah bertemu, Salama akhirnya jujur terkait alasan kenapa anaknya bisa meninggal. I killed him. You told me it was an accident. Hassan couldn't live. It was indecent. Masih tak percaya dengan apa yang Salama lakukan, Uma Turis akhirnya datang dan menyentuh kepala Khalid guna mentransfer ingatannya sewaktu kecil, yang ternyata Khalid adalah anak jin yang selama ini ceritanya sudah menyebar dan menjadi urban legend di masyarakat. Seolah memiliki kepribadian baru, Khalid kini menjadi sosok dingin layaknya seorang iblis. Entah apa yang terjadi, Salama tiba-tiba sudah berada di luar gedung dengan posisi yang hampir terjatuh. Bukannya menyelamatkan sang istri dari kematian, Khalid malah mendorongnya sehingga... Ya, setelah melempar istrinya sendiri, Khalid kini benar-benar menjadi sosok iblis sejati dan akan mulai membantu ibunya untuk menyesatkan manusia. Tamat, endingnya sangat mengkhalidkan.